Pero dapat kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang bertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur ya. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok juga nggak bentak sih. Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Bicara Gubernur Jawa Timur, ini Bu Khofifah sebagai gubernur yang juga representasi resmi pemerintah. Lah kok malah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Loh ini malah terkesan loh pemerintah daerah melawan apa yang dilakukan oleh pembantu Pak Prabowo. Beneran ini. Om Begawan bingung. Lah kok daerah bisa-bisanya tidak inline dengan apa yang dimaui negara. Nah, Begawan petang ini pengen membicarakan soal pengusaha di Surabaya yang menahan ijazah karyawan. Dan sempat jadi viral loh di pemberitaan. Seperti tadi tak tampilkan di video pembuka. Itu Wong Bung Noel itu. Itu kan sempat mendatangi perusahaan. Nggak hanya berdialog atau meminta informasi dan memerintah. Supaya ijazah para pekerja, baik yang masih bekerja apalagi yang sudah keluar itu dibalik nih. Dikembalikan sambil marah-marah itu. Nah, perusahaan terbukti menahan ijazah pekerja mereka. Walaupun ownernya mengelak, membantah nyimpan bukti tanda lulus sekolah itu. Nah, saling lempar pemilik perusahaan dan bekas karyawan itu bikin Bung Noel itu muntap, umup itu. Sampai gebrak-gebrak meja. Artinya apa? Kebijakan perusahaan dalam hal ini seperti yang disampaikan ownernya itu Ibu Zanhawa Diana itu menyalahi aturan. Lah UD Santosa Sil secara jelas melakukan penahanan ijazah itu pelanggaran. Malah kabarnya karyawan nek mau ngambil mesti nebus ngijoli itu membayar 2 juta. Ini perusahaan apa tukang kredit ini? Apa karyawan itu gak ada ijazah nebus pakai 2 juta kok bisa begitu? Padahal itu ijazah punya sendiri loh. Ya tentu ijazah yang bersangkutan, bukan ijazah palsu, asli itu. Lalu apa urusannya sama Bu Khofifah yang tadi tak sebutkan itu? Kok dia bertentangan dengan kebijakan pusat? Dan kenapa pula Om Begawan sebut Bu Khofifah malah nggak segaris sama kebijakan pusat? Lah kemarin itu dia bicara ke media bahwa gubernur memerintahkan pejabatnya dalam hal ini tentu Dinas Pendidikan Jawa Timur buat menerbitkan ulang ijazah dari 31 pekerja dan mantan pekerja yang ada di perusahaannya Bu Zanhawa tadi. Loh ini pasti ada yang mikir gini nih. Penting lah ijazahnya wis duwe neh. Dan para pekerja memegang kembali ijazah terkena asli. Loh benar itu memang asli, tetapi kan tidak diterbitkan oleh instansi pendidikan. Di mana dulu dia nerima atau di mana dia lulus. Atau bila sekolah penerbit menerbitkan ulang ijazah, pasti tidak sama dengan ijazah sebelumnya. Minimal ya tanggal terbitnya. Kan bukan dibuat saat para karyawan itu lulus sekolah. Nek nomor ijazah ya ditulis sama persis, karena itu kan pengganti dengan yang ada di dokumen sekolahan. Nah belum lagi bila kepala sekolah sudah diganti, termasuk kepala dinas pendidikannya. Nah, yang tanda tangan lah ya beda. Iya tak? Kan ya bisa itu. Bisa sudah diganti pejabat yang lain bisa ganti semua. Andai kata suatu saat pekerja itu mau nyalon wali kota atau wakil rakyat, terus diverifikasi dan beda dengan teman seangkatannya, terus piye? Rak dadi rame meneh toh. Kan bisa juga itu dituduh sebagai ijazah palsu. Ojo ini. Kasus dugaan ijazah, geger ijazahnya Pak Jokowi yang rame itu peristiwanya juga kayak gini. Ya wis sembuh lah. Mungkin bisa. Oh, bukan enggak nuduh, cuma memperkirakan aja. Intinya apa yang mau dijalani pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi Om Begawan itu bukan sesuatu yang positif, bukan solusi yang terbaik.
Kenapa sih Pemprov tidak memerintahkan pencarian di mana ijazah-ijazah itu disimpan? Ya diteter terus itu pemilik, owner perusahaan itu yang menahan ijazah-ijazah para karyawan. Ini persis waktu Bukoviva ke Solo itu. Dia malah konsultasi mengenai perang tarif antara Cina dan Amerika dengan Jokowi. Kenapa tidak dengan Menteri Keuangan atau dengan Pak Prabowo? Dia juga berdialog atau berkonsultasi termasuk dampak yang bisa ditimbulkan masalah perang tarif itu. Lalu juga meminta masukan-masukan Jokowi buat pegangan dirinya sebagai upaya jagani agar pengusaha Jatim tidak kena ekses. Apa urusannya? Lo Bukoviva ke sana sama Pangdam Brawijaya terus Kapolda Jatim. Dan semuanya pakai pakaian dinas. Kok konsultasinya kepada mantan, bukan pada pejabat terkait yang langsung bisa memberikan jawaban dan solusinya, yang paham. Ya setidaknya menteri kan, Mbak Ani. Apa bagi Gubernur Jatim, presiden sekarang masih Pak Prabowo? Kenapa minta masukannya ke Jokowi? Ini gak bener. Dan sekarang dia ulangi lagi. Nah, Gubernur Jawa Timur itu pripun to mbak. Lah respon Bukoviva di soal penahanan ijazah. Jadi presiden buruk nih, persepsi yang malah merusak citra pemerintah. Urusan penerbitan ijazah baru gak perlulah disampaikan ke media. Justru yang ditunggu rakyat, pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan dikenakan sanksi. Wah ngurus negara kok tak geleme udele dhewe kan gak pas itu. Pengusaha yang masih level rendah, kelas mikro, pada dibiarin kerengkangan dewe. Golek utangan rene, usahanya ada yang mandegrek, ada yang susah parah. Yang usahanya benar silahkan dibantu, bukan malah kasih kemudahan. Pengusaha yang nerak aturan, nerak angger-angger peraturan, perkara ijazah di negara kita itu lumayan serius loh. Beda sama di luar negeri. Di sana latar belakang pendidikan dibuktikan dengan ijazah. Itu hanya pelengkap saja. Bukan yang utama. Sing pokok, apakah tenaga kerja punya kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ijazah itu hanya bukti dia pernah sekolah. Lalu sedangkan di sini baru mendaftar saja mesti menyerahkan ijazah. SKCK atau bukti kelakuan baik. Ada lagi yang harus nambahi surat keterangan dari pengadilan. Ya, belum pernah dipidana dan sebagainya. Disinilah tugas negara. Memantau perusahaan-perusahaan tidak boleh menahan ijazah. Ini pelanggaran berat ini. Sebab dengan ditahannya ijazah, semacam kayak itu digembok di sebuah ruangan. Tanpa pegang kunci, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngelamar kerja ke tempat lain juga nggak bisa. Ini perampokan hak rakyat seperti ini. Nah berdasarkan penjelasan Gubernur Jatim yang meminta jasa itu bagian rekrutmen. Ya tentu itu kewenangan HRD, ora perlu owner dhewe sing turun, ada aturannya. Problemnya yang bersangkutan sudah resign, metu, wis keluar. Sehingga tidak diketahui keberadaan ijazah tersebut. Ojo-ojo juga dibawa itu ijazahnya. Lah kok aneh. Bukankah dokumen-dokumen terkait pekerjaan nggak mungkin disimpan di rumah. Loh, sebagai pemimpin daerah ya idealnya meminta perusahaan bertanggung jawab. Ora dibelani, yang dibelani itu rakyat yang dirugikan. Ini gubernur piye ini? Loh sorry loh, Mbak jadi curiga nih. Jangan-jangan puluhan ijazah itu dijadikan dokumen penunjang atau agunan penguat pengajuan pinjaman ke perbankan. Bisa saja ini terjadi. Ini nggak nuduh loh ini. Ini cuma perkiraan Begawan. Ngelihat hal beginian, kenapa Bukoviva malah seolah-olah berpihak pada pengusaha yang nakal ini? Salah kok dibelani itu. Kan bila dilihat dari apa yang dijalankan Wakil Menteri Tenaga Kerja, sudah benar itu. Meskipun aku jane ora srek. Apa tidaknya ijazah, itu tanggung jawab owner, pemilik perusahaan. Bila dia tidak mampu atau bahkan menghilangkan ijazah, ya bisa dituntut secara pidana itu. Bahwa nanti setelah semua proses hukum pada Buzan Diana ini rampung, kok ijazahnya tetap nggak ketemu, baru pemerintah, dinas terkait menerbitkan ijazah pengganti. Loh tidakkah yang dijalankan Bukoviva ini terkesan melawan Wakil Menteri Tenaga Kerja, bertentangan sama pemerintah pusat?
terlihat pasang badan buat pengusaha-pengusaha nakal. Piye ini? Dalam perkara ini bukan mau ngebela pemerintah dan gelap mata terus ngawur. Ini fakta yang saya sampaikan aja. Secara objektif mana yang salah, mana yang benar harus terungkap. Faktanya apa yang disampaikan Bung Noel di perkara UD Sentosa Hasil ini wis bener jane. Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Tenaga Kerja sama Pak Wakil Wali Kota Pak Armuji, cara mencarikan jalan keluar ya kudu ngono. Siapa yang salah dikejar terus sampai sejauh mana tanggung jawabnya. Lah nek beneran HRD wis mundur, ya panggil HRD itu. Mintai keterangan, cari jejaknya, telusuri itu di mana, disimpan ijazah palsu. Ijazah palsu. Disimpan di mana ijazah-ijazah itu. Apa benar ijazah dibawa ke rumah? Disimpan di sebuah tempat di perusahaan atau di mana? Atau malah jadi tambahan jaminan. Terus gali semua. Ungkap semua kebijakan HRD meminta ijazah asli itu atas permintaan siapa? Owner atau rekan-rekan sendiri. Itu bisa terlibat juga itu HRD. Nah, cari itu, kejar itu HRD-nya juga. Soalnya ini terkait dengan daftar kesalahan yang ditemukan perusahaan terkait. Tugas pemerintah itu membantu rakyat, menegakkan keadilan. Orang belani sing salah, orang belani sing bayar. Remo negara ini. Lu pejabat kok pengennya simpel tok. Golek gampangnya nyari cara yang paling singkat dalam ngerampungi masalah. Kalah karo pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, semua kepala daerah, pejabat, hingga menteri sikapnya gini. Tidak menimbulkan efek jera bagi pengusaha-pengusaha nakal. Justru perilaku pengusaha, saya sak gelem iki ndodro. Saya ugal-ugalan. Ini sebuah perusahaan menahani jasa asli pekerja. Itu menyalahi hukum loh. Bisa dituntut itu. Hanya menyimpan saja, bahwa pekerja masih bekerja di situ. Ngono wae iso kena pasal. Apalagi ini para pekerja wis metu udah keluar, harusnya dikembalikan. Dan ijazahnya nggak dikembalikan itu bahaya. Kebijakan atau pilihan jalan keluar Bukoviva yang tak tangkap, tak analisa, kayak mau ngejatuhin pemerintah Prabowo ini. Aku ora fitnah loh ini hanya saya menduga-duga ini dengan fakta yang ada. Namun yang dipakai itu isu lokal. Jadi terkesan nggak ada kaitannya sama pusat. Sekarang Om Begawan berharap ini. Bung Noel merespon baik kebijakan Gubernur Jawa Timur. Jangan dibiarkan saja. Sebab pembiaran bakal dicontek sama perusahaan-perusahaan lainnya. Alah paling gue ya dibelo gubernur ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan nakal akan berkembang biak di Jawa Timur. Langkah Bukoviva itu genah mencerminkan ketidakmampuan sebagai pemimpin daerah. Atau lemahnya pemerintah pusat di hadapan perusahaan. Bung Noel ya nggak harus datang kembali, nggak usah. Bisa melalui Kanwil, Kementerian Tenaga Kerja Provinsi. Janji mau membawa kasus ini ke pengadilan. Bawa aja, nggak apa-apa. Semoga nggak hanya gertakan itu. Bilangin tuh Bukoviva, jangan keburu menerbitkan ijazah pengganti. Mesti ditemukan dulu ijazahnya. Disimpan di mana. Dalam hal ini siapa yang paling bertanggung jawab untuk pelanggaran hukum menyimpan ijazah ini? Secara umum ya wis genah. Buzan Hadiana banyak melakukan pelanggaran. Lawang reaksi ditamoni wakil wali kota saja kayak begitu, orang ngaji ini. Perusahaan itu memang membantu pemerintah, tapi bukan berarti perusahaan bebas melakukan kesalahan. Orang ngono. Sepanjang mereka beroperasi dengan baik, ya jalan terus. Loh, dalam perkara ini kan bikin Om Begawan mikir. Apa mergo efek komunikasi gubernur sama Jokowi. Saat berlebaran kemarin itu. Dia hanya mau dibilangin sama Pak Jokowi, nggak mau dengerin pusat. Baik Pak Prabowo maupun menteri-menterinya. Lah bila begini, nambah bikin ruwet pemerintah. Yang dijalankan bawahannya, pemerintah daerah itu malah kontradiktif sama kebijakan pusat. Bukankah pemerintah Presiden Prabowo itu jelas banget. Para menteri diminta buat merapatkan barisan. Artinya apa? Ada kesatuan gerak. Polisi menteri satu dengan yang lain harus bersinergi. Seiring sejalan. Perintah itu tentu juga berlaku bagi pemerintah daerah. Orang mau menteri itu. Bukan sebaliknya. Lah yang terjadi di Jawa Timur itu kok begini. Aneh ini.
Dan perilaku-perilaku kayak Buzanha, nek dijarke wae dibiarkan tidak dikenai sanksi, tak jamin nular, mau wabah ini. Bahkan ada banyak perusahaan-perusahaan melakukan tindakan serupa, menahan ijazah para pekerjanya. Sementara posisi atau status ijazah asli dalam hal buat nyari kerja, itu hanya buat verifikasi saja, bahwa yang bersangkutan sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Ijazah sekolah itu bukan garansi atau jaminan seseorang ahli di bidang tertentu, enggak. Nah, ini bukan berarti Om Begawan mau meremehkan tentang status ijazahnya itu. Mempertanyakan kualitas si pemilik ijazah, enggak begitu. Fungsi ijazah beneran hanya sebagai fungsi administratif semata. Tidak ada fungsi yang lain. Tidak membuktikan orang itu cerdas dalam hal tertentu. Tingkat kemampuan seseorang tidak selalu berkorelasi positif dengan ijazah dirinya. Dengan angka-angka, apalagi rapot-rapot. Kalau dulu bilang STTB itu, nilai tinggi memang menunjukkan kecerdasan pengetahuan, tapi tidak selalu skill atau keahlian juga tinggi. Belum tentu. Banyak orang bekerja di sektor yang berbeda betul sama pendidikannya. Tidak sedikit jumlah pekerja yang melakukan aktivitas pekerja tidak linier sama pendidikannya. Dan itu tidak masalah. Banyak yang sukses. Nah, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi dasar. Mengapa ijazah asli atau dokumen asli nggak relevan diserahkan pada pemberi kerja? Tidak perlulah menahan ijazah untuk jaminan, apalagi diserahkan saja nggak ada kaitannya, apalagi ditahan. Orang gathok itu. Dokumen-dokumen asli hanya bisa ditunjukkan buat memperkuat bukti dokumen kopian-kopian yang diserahkan. Wes mau ngono tok jane. Lah ini harus ditelusur. Yang saya harapkan owner harus segera diusut. Yang menyimpan ijazah, menahan ijazah, harus segera dibawa ke pengadilan. Cocok kalau itu saya. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngumpul, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.